Oke. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai ruang hasil kali dalam. Kami terdiri dari 6 anggota yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Satria Baladewa Harahap dengan NIM 20051204080 dan selanjutnya dipersilakan. Saya Abdul Rahman dengan NIM 052. Nama saya Ivan Rangga Saputra dengan NIM 20051204102. Nama saya Hakan Nifaus Al-Karomi dengan NIM 20051204096. Nama saya Punggi Rosalia Putri dengan NIM 20051304002. Nama saya Vijay Franjinsya dengan NIM 2512040. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai ruang hasil kali dalam dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Abdul, yaitu definisi RHD bersama Mas Al-Karomi. Silakan, tempat dan waktu dipersilakan. Definisi hasil kali dalam adalah fungsi yang mengaitkan setiap pasangan vektor di ruang vektor V. Misalkan pasangan U dan V dinotasikan dengan UV dengan bilangan real dan memenuhi 4 aksioma, yaitu simetris, aditivitas, homogenitas, dan positivitas. Ruang vektor yang dilengkapi hasil kali dalam seperti di atas disebut ruang hasil kali dalam yang biasa disingkat dengan RHD. Diketahui UV sama dengan AD plus CV dengan U sama dengan ABC dan V sama dengan DEV. Apakah UV tersebut merupakan hasil kali dalam? Akan ditunjukkan apakah UV tersebut memenuhi keempat aksioma hasil kali dalam. 1. Simetris. UV sama dengan AD tambah CV sama dengan DA tambah FC. Jadi mendapatkan sama dengan VU, jadi terpenuhi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Al-Karomi. Nomor 2 yaitu aditivitas. A ditambah C sama dengan dalam kurung vektor A ditambah vektor B dikali C tutup kurung. Sama dengan dalam kurung A1 ditambah A1, A2 ditambah B2 di koma A3 ditambah B3 dikali dalam kurung C1, C2, C3 tutup kurung. Sama dengan A1C1 ditambah B1C1 ditambah A2C2 ditambah B2C2 ditambah A3C3 ditambah B3C3 sama dengan A1C1 ditambah A2C2 sama dengan A3C3 ditambah B1C1 ditambah B2C2 ditambah B3C3 tutup kurung. Buka kurung vektor A dikali vektor C sama ditambah buka kurung vektor B dikali vektor C tutup kurung. Sama dengan vektor A, vektor C ditambah vektor B, vektor C. Yang hasilnya terpenuhi. Yang ketiga yaitu homogenitas. K vektor A, vektor B sama dengan buka kurung K vektor A dikali vektor B tutup kurung. Sama dengan buka kurung KA1 B1 ditambah KA2 B2 ditambah KA3 B3 tutup kurung. Sama dengan K buka kurung A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 tutup kurung. Sama dengan K buka kurung vektor A dikali vektor B tutup kurung. Hasilnya K vektor A, vektor B. Hasilnya terpenuhi. Yang keempat yaitu positivitas. Vektor A, vektor A sama dengan buka kurung vektor A dikali vektor A sama dengan
buka kurung A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 tutup kurung lebih dari sama dengan 0, yaitu terpenuhi. Dan vektor U, vektor U sama dengan buka kurung A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 tutup kurung sama dengan 0. Jadi vektor U sama dengan 0, 0, 0. Sama dengan vektor 0, yaitu terpenuhi. RHD yang memiliki hasil kali dalam berupa perkalian titik standar seperti di atas biasanya disebut RHD includes. Baik, terima kasih kepada Mas Abdul dan Mas Al-Karomi. Selanjutnya kita beranjak ke basis ortonormal yang akan dijelaskan oleh Mas Ivan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis ortonormal. Sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan ortogonal jika semua pasangan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal. Sebuah himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norma 1 dinamakan ortonormal. Berapa definisinya penting? A sama dengan vektor 1, vektor 2 sampai vektor n disebut himpunan ortogonal bila setiap vektor dalam V saling tegak lurus, yaitu V1 dan VJ, VI dan VJ sama dengan 0. Untuk I tidak sama dengan J dan I, J sama dengan 1, 2 sampai N. Lalu G sama dengan vektor 1, vektor 2 sampai vektor N disebut himpunan ortogonal bila G himpunan ortogonal dan yang kedua norm dari VI sama dengan 1, I sama dengan 1, 2 sampai N atau V vektor I, V vektor I sama dengan 1. Baik, terima kasih kepada Mas Ivan. Selanjutnya kita akan beranjak ke metode Gram-Schmidt yang akan dijelaskan oleh Mbak Pungki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Metode Gram-Schmidt. Metode Gram-Schmidt digunakan untuk merubah suatu himpunan vektor yang bebas linear menjadi himpunan yang ortonormal. Jadi dalam hal ini disyaratkan himpunan yang ditransformasikan ke himpunan ortonormal adalah himpunan yang bebas linear. Jika yang akan ditransformasikan adalah himpunan vektor yang merupakan basis dari ruang vektor V, maka metode Gram-Schmidt akan menghasilkan basis ortonormal untuk V. Sebelum membahas tentang metode ini, akan dibahas tentang proyeksi ortogonal. Berikut untuk contoh soal dan penyelesaian yang akan dijelaskan kembali oleh Mbak Pungki. Waktu dan tempat dipersilakan. Contoh, diketahui H sama dengan himpunan vektor A, vektor B, vektor C dengan vektor A sama dengan 1, 1, 1. Vektor B sama dengan 1, 2, 1. Vektor C sama dengan min 1, 1, 0. Apakah H basis R pangkat 3? Jika iya, transformasikan H menjadi basis ortonormal dengan menggunakan hasil kali dalam Euclides. Jawab, karena dim R pangkat 3 sama dengan 3 dan jumlah vektor dalam H sama dengan 3, maka untuk menentukan apakah H merupakan basis R pangkat 3 atau bukan, dengan cara menghitung determinan matrik koefisien dari SPLA, vektor X sama dengan vektor B dengan vektor B adalah sembarang vektor dalam R pangkat 3, yaitu matriks 1, 1, min 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0. Jika determinan sama dengan 0, maka berarti H bukan merupakan basis R pangkat 3. Sebaliknya, jika determinan tidak sama dengan 0, maka berarti vektor di H bebas linear dan membangun R pangkat 3. Jika H merupakan basis R pangkat 3, dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga didapatkan matriks 1, 1, min 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0 sama dengan matriks 1, min 1, 2, 1,
dikurangi matriks 1 min 1, 1, 1 sama dengan 3, min 2 sama dengan 1. Karena determinan 1 ini berarti H merupakan basis dari R pangkat 3. Baik, yang selanjutnya, terima kasih Mbak Pungki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vika Vesinsia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mulai. Ya. Hasil kali dalam antara vektor A, vektor B, dan vektor C, vektor A, vektor B sama dengan 4. Vektor A, vektor C sama dengan 0. Vektor C, vektor B sama dengan 1. Untuk memilih basis yang perhitungannya lebih sederhana, dapat diambil vektor V1 sama dengan vektor A, vektor 2 sama dengan C, dan vektor 3 sama dengan vektor B. Pertama, vektor V1 sama dengan vektor A norm vektor A sama dengan 1,1,1 per akar 3. Kedua, vektor V2 sama dengan vektor C dikurangi dalam kurung vektor C, vektor V1 kurung tutup vektor V1 per norm vektor C dikurangi vektor C, vektor V kurung tutup vektor V1 sama dengan vektor C norm vektor C sama dengan min 1,1,0 per akar 2. Dan ini vektor cara ketiga, yaitu vektor V 3 sama dengan B, vektor B dikurangi dalam kurung vektor B, vektor V1 kurung tutup, vektor V1 dikurangi B, vektor B, vektor V2 kurung tutup, vektor V2 per norm vektor B dikurangi dalam kurung vektor B, vektor V1 kurung tutup vektor V1 kurangi dalam kurung vektor B1, V2 kali vektor B2. Jadi kita masukkan aja 1/3 dalam rumus tersebut. Nanti akan ketemu hasilnya. Boleh ke PPT selanjutnya. Nah, ini penyelesaian dari W3 tadi. Jadi semuanya langsung jadi matriks, lalu diubah lagi menjadi yang lebih sederhana, menjadi 1 per akar 6. Jadi vektor W3 sama dengan 1 per akar 6 dengan matriks 1, 1, min 2 kali S. Selanjutnya. Cukup sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.